Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak Ustaz pagi hari ini? Alhamdulillah. Ustaz, alhamdulillah pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pagi hari ini kita akan belajar tentang surat An-Nas, bahwa kita ini adalah harus mencintai Al-Quran surat An-Nas dan juga surat-surat yang lainnya. Juga anak Ustaz pagi hari ini, siapa di antara anak Ustaz hari ini yang belum hadir? Apakah sudah hadir semua? Ya. Alhamdulillah. Ada yang sakit? Ya. Alhamdulillah. Takbir satu kali. Allah. Baik, kita akan masuk pagi hari ini tentang pelajaran surah An-Nas. Kita mulai dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, melafazkan surah An-Nas. Melafazkan surah An-Nas ini, anak Ustaz, kita akan baca bersama-sama. Ya, kita mulai dengan membaca bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi isufi sudurin minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Baik anak Ustaz, artinya kira-kira seperti ini. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Siapa Tuhan manusia itu? Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah menciptakan manusia, isi bumi semuanya yang ada di dalam alam ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita berlindung kepada Tuhannya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah raja manusia. Siapa yang raja itu? Siapa yang raja? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu adalah raja segala-galanya. Sehingga ada orang yang mengatakan saya raja, tapi rajanya Allah tidak ada tandingan. Karena manusia itu dalam keadaan lemah. Kalau Allah dia sempurna, jadi Allah segalanya raja. Yang ketiga, sembahan manusia. Siapa yang harus disembah oleh manusia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai hambanya, sebagai umat Nabi Muhammad, kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, dari kejahatan, bisikan setan yang bersembunyi. Berarti ada setan, ada jin yang membisikkan kejahatan kepada kita. Ada yang dibisikkan ke telinga kita, ada yang dibisikkan ke dalam dada kita. Makanya setan itu selalu mengganggu kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela atau perbuatan yang jelek. Sehingga dalam surah An-Nas ini yang kelima, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Berarti manusia dalam dadanya masuk jin, setan, iblis. Dia adalah makhluk halus yang tidak bisa dilihat, tetapi dia masuk ke dalam tubuh kita. Dia bisa membisikkan ke dada, bukan hanya ke telinga saja, tapi ke dada juga bisa. Dia membisikkan. Ada yang disuruhnya kita berbuat jelek, main-main sajalah, ribut sajalah, nggak usah salat, nggak usah baca Quran. Nah, sehingga itu bisikannya. Yang keenam, dari golongan jin dan manusia. Ada manusia, ada jin. Manusia ada yang mengganggu sesama manusia. Jin ada yang mengganggu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga jin dan manusia itu nanti dia akan masuk dalam neraka
dia adalah menjadi api neraka. Kalau jin. Tapi kalau manusia masuk dalam neraka, itu bahan api neraka itu adalah berasal dari jin. Masuk manusia ke dalam nanti akan dibakar di dalam neraka tersebut. Makanya surah An-Nas ini adalah tentang kita berlindung kepada Allah. Kemudian kita lanjut. Anda sini menghafalkan surat An-Nas. Ada anak saya yang sudah hafal surat An-Nas? Ada. Oh, sudah banyak. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya, ayat kedua surah An-Nas apa? Siapa yang bisa? Malikin. Ayat yang terakhir surah An-Nas. Ayat terakhir. Binal jinnati wan nas. Baik, anak Ustaz, selanjutnya ada di sini telah kita menghafal. Kenapa kita harus menghafal surah An-Nas? Siapa yang tahu? Kenapa kita harus menghafal surah An-Nas? Yang pertama, kita di surah An-Nas harus percaya diri kita membacanya. Kenapa kita harus percaya diri? Bahwa surah An-Nas itu siapa yang membacanya akan mendapat pahala dari Allah. Dia juga dijaga keselamatannya. Dari apa? Dari gangguan jin, setan, iblis, juga gangguan manusia. Nah, supaya apa kita? Apa tujuannya kita membaca? Supaya anak Ustaz nanti bisa surah An-Nas ini dibaca di dalam salat. Anak Ustaz sudah ada yang hafal surah Al-Quran tadi, surah An-Nas? Sudah banyak. Sekarang yang belum hafal, kalau ada yang belum hafal anak Ustaz surah An-Nas, Ustaz akan coba mempraktekkan menyusun surah An-Nas. Ustaz minta kelompok Ustaz tunjuk saja. Itu Nabil Krepan, Rizky Krepan, jadi Rizky Krepan, si Krepan, Nabil. Egi ke depan. Ambil. Anak Ustaz, silakan diambil ini dulu. Ambil satu-satu, cari surat An-Nas ayat pertama. Ambil tuh suratnya. Ambil. Coba susun surah An-Nas ayat pertama. Satu ya. Nah, cari potongannya. Surah An-Nas, masing-masing antum hanya dapat satu potongan. Kalau sudah berdiri menghadap teman. Nah, berdiri. Apa ini bacanya? Lihat. Nah, lihat ke teman. Berbaris. Yang kedua. Lihat sambungannya. Nah, itu berdiri, susun. Lihat dulu, berdiri dulu, mana dapat. Coba lihatkan ke teman. Jelas bacanya? Coba apa bacanya ayat pertama? Tuh, 2, 3. Bagus, kelompok 1 sudah berhasil menyusun surat An-Nas ayat pertama. Dikembalikan, silakan kembali kelompok 1 dulu. Baik, kita akan lanjutkan. Silakan duduk dulu. Baik, itu yang pertama ya. Yang kedua, saya bagikan kertas ini. Bentar, Ustaz. Ini lembar kerja kita.
lembar kerja kita. Baik Ustaz, setelah kita belajar ini, karena kita akan menyimpulkan pelajaran kita, simpulkan pelajaran kita tentang surah An-Nas pagi hari ini. Anak Ustaz, bahwasanya belajar surah An-Nas ini adalah kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dengan belajar surah An-Nas ini, membaca, menghafal dan menulis surah An-Nas ini, kita akan menjadikan seorang orang yang beriman, orang yang mencintai Al-Qur'an, sehingga kita akan mendapatkan pahala dan ibadah. Baik anak Ustaz, Ustaz ingin anak Ustaz ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Nah, silakan Alif. Ustaz, surat An-Nas tergolong kepada. Bagus sekali. Pertanyaan dari salah satu anak Ustaz bernama Muhammad Alif. Surat An-Nas tergolong kepada surat Makiyah karena surat An-Nas adalah surat yang turunnya di kota Mekah. Surat An-Nas ini adalah surat yang ke-114 sesudah surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq. Ini surat An-Nas ini adalah surat yang ke-114. Masih ada yang bertanya Ustaz? Yang lain? Ada yang bertanya? Silakan. Oh, bagus sekali. Apa arti surah An-Nas? Ada yang tahu apa arti surah An-Nas? Apa arti surah An-Nas? Waktu. Yang lain ada lagi yang pendapat? Silakan. An-Nas. Arti surah An-Nas siapa yang tahu? Manusia. An-Nas artinya manusia. Surah An-Nas tentang manusia agar berlindung kepada Allah. Maka disebutlah surat An-Nas. Apa pesan-pesan surah An-Nas? Yang pertama tadi ada, kita disuruh berlindung kepada Allah dari semua kejahatan-kejahatan bisikan ke dalam dada manusia. Siapa yang membisikkan itu? Jin, setan, iblis yang mengganggu seluruh kehidupan manusia. Baik, dengan demikian berakhirlah pelajaran kita surah An-Nas pagi hari ini. Semoga kita semua terlindung dari godaan setan dan kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup pelajaran kita pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.